Kemudian baru ada panggilan yang kedua, yang dipanggil adalah orang yang mati syahid. Masuklah dia ke dalam surga. Setelah itu kemudian disampaikan, kamu wahai Tolha bin Ubaidillah belum saatnya masuk surga. Kalau panjenengan nanti klik Tolha bin Ubaidillah, itu adalah termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk salah satu orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Itu adalah itu. Kemudian setelah bangun, dia ceritakan mimpi itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, setelah diceritakan, responnya kok tidak menyenangkan, ya. Artinya memang secara umum mestinya yang dipanggil dulu orang yang mati syahid, masuk orang yang mati biasa. Karena mati syahid itu amalan yang paling berat. Di dalam Islam disebutkan dzirwatu sanamihi. Amalan jihad adalah amalan yang paling agung, yang sangat berat, yang pahalanya sangat luar biasa. Tapi kok dipanggilnya kedua. Nah, akhirnya mereka antara percaya dan tidak percaya dengan mimpi itu. Nah, kisah-kisah di antara para sahabat ini terdengarlah di telinga Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul panggil Tolha bin Ubaidillah, kemudian menceritakan mimpinya. Rasul ketika itu membenarkan. Nah, ketika membenarkan bingung, loh, ya Rasul, mereka yang dipanggil orang yang mati biasa-biasa saja. Nah, kemudian Rasul memberikan keterangan. Bukankah dia mati 1 tahun setelah orang yang mati syahid? Iya. Bukankah dia itu menjumpai bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan selisihnya? Iya. Bukankah dia kemudian melaksanakan puasa, melaksanakan sholat ini itu, melaksanakan amal benar? Iya. Rasul sampai menegaskan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi. Fama bainahuma, antara keduanya orang yang mati syahid itu dengan orang yang mati 1 tahun kemudian, perbedaan amal kebaikannya, perbedaan derajatnya di sisi Allah ab'ad, sangat jauh, bainas sama wal ardi, antara langit dan bumi. Artinya kebaikan, keutamaan kebaikannya itu justru lebih banyak yang mati di atas tempat tidur. Kenapa? Karena dia menjumpai hanya 1 Ramadan. Ramadan, kalau bahasa simpelnya, Ramadan bisa melejitkan, meninggikan derajat seseorang dibandingkan dengan orang yang sudah mati dulu, itu sampai derajat selisihnya itu sangat jauh sekali. Itu baru ketemu 1 Ramadan. Nah, itulah kita akan kupas Ramadan ini. Kok begitu jauh, ya? Ramadan itu memberikan jarak kebaikan dengan yang lain. Padahal sekali lagi itu keutamaan mati syahid. Keutamaan mati syahid. Makanya Ramadan itu kalau kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ibadah itu bisa melebihi keutamaannya orang yang mati syahid. Kenapa yang dipakai standar orang yang mati syahid? Karena memang orang yang mati syahid itu pokoknya betul. Di sisi Allah itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Makanya kalau kita ini ya, amalan-amalan yang berat yang sifatnya itu adalah mempertaruhkan nyawa, itu juga biasanya perbandingannya dengan orang yang mati syahid, karena itu memang pahalanya sangat luar biasa. Bisa berbanding dengan pahala yang luar biasa. Contoh misalkan ibu-ibu ya, ketika mau melahirkan itu kan nyawa ya, mempertaruhkan nyawa ya, memang ada yang gampang, ada yang sulit ya. Ketika qadarullah kemudian dia meninggal karena mau persalinan yang begitu menyusahkan ya. Nah, dia kan dibandingkan matinya sebagaimana keutamaan orang yang mati dan seterusnya. Ini adalah orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Atau bisa juga kalau saya sebutkan, ini sedikit muter. Hari-hari yang paling utama bagi kita untuk beribadah kepada Allah itu ada 3. Hari-hari yang paling utama untuk kita beribadah kepada Allah karena memang pahala yang disediakan itu sangat banyak. 1, 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Atau bulan Dzulhijjah secara keseluruhan itu adalah merupakan bulan yang sangat istimewa karena itu termasuk bulan haram. Tapi di antara 1 bulan itu yang lebih istimewa lagi adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Siapa yang melaksanakan amal kebaikan, baca Quran 5
sedekah, pokoknya amal kebaikan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu juga ya, dibandingkan dengan amal jihad. Ya. Ketika Rasul menyampaikan ya, bahwa hari-hari ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang amalnya itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari yang lain. Begitu kan? Yang disampaikan. Rasul, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah itu juga tidak? Apakah jihad fisabilillah itu kalah dengan keutamaan orang yang beribadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Jihad, amalan jihad itu tidak bisa menandingi juga ya, keutamaan orang yang beribadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali dia pergi berjihad membawa dirinya, namanya, membawa hartanya, dan dua-duanya tidak ada yang pulang kembali ke rumah, itu baru sama. Ya. Artinya itu disamakan juga dengan keutamaan orang yang mati syahid. Itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama. Bulan Muharram bulan yang haram, bulan yang mulia dan istimewa. Tapi itu ada 10 hari pertama di bulan haram, di bulan Muharram, yang itu juga sangat luar biasa pahala yang disediakan di situ. Karena apa? Pada tanggal 10 Asyura ada puasa sunnah Asyura, dan itu puasa itu ada historinya. Itu adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, itu adalah pada tanggal 10 Muharram, dan ditenggelamnya Fir'aun di laut, sehingga pada mati semuanya itu juga pada tanggal 10 Muharram. Jadi Muharram itu adalah hari-harinya Nabi Musa, Dzulhijjah adalah hari-harinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, yang ketiga bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang berkah, kita tidak ragukan lagi 3 bulan itu ya. 3 bulan itu. Dan di antara hari-hari bulan Ramadan itu yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ramadan semuanya berkah, tapi lebih-lebih adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini hari-hari yang semua kita kaum muslimin berlomba-lomba karena pahalanya sangat besar. Tapi memang bulan Ramadan beda dengan bulan yang dua tadi. Ya. Kita bisa membedakan. Salah satu bedanya bulan Ramadan dengan yang lain, dan juga di bawahnya bulan Ramadan adalah bulan haram. Satu, ketika kemarin sore ditetapkan 1 Ramadan, dan hari ini, berarti kemarin sore itu waktu maghrib sudah tanggal 1 Ramadan, kemudian Rasul menyampaikan ya, bahwa idza jaa Ramadan, apabila sudah masuk waktu Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Semua pintu surga dibuka. Tidak ada yang ditutup satupun. Pintu surga ada 8, satupun tidak ada yang ditutup. Itu sudah masuk bulan Ramadan, itu langsung begitu. Wa ghuliqat abwaabul jannah, wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup semua pintu neraka. Tidak ada satupun yang dibuka. Masuk kita disayatin, dan setan-setan ini dibelenggu, dirantai, sehingga setan tidak leluasa untuk mengganggu manusia. Itu sudah dikondisikan oleh Allah bulan Ramadan itu, agar bulan Ramadan itu memang manusia itu pada berbuat baik. Pada berbuat baik. Nah, kalau sudah seperti itu, ada satu panggilan. Ada satu panggilan. Kalau kita tidak pernah merasa dengar panggilan, ini saya sampaikan, dalam hadis itu ada panggilan. Kalau kita tidak dengar panggilan, ya dengar-dengarlah, itu ada panggilan. Kalau bulan Ramadan masuk, apa panggilannya? Ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, akbil, lanjutkan, laksanakan, teruskan kebaikan itu, karena ini bulan Ramadan. Ya bagiyal syar, dan orang-orang yang suka dengan keburukan-keburukan, aksir, kurangi keburukan, tinggalkan keburukan, stop keburukan, karena ini bulan Ramadan. Itu sudah awal bulan Ramadan itu. Makanya beda Ramadan dengan bulan-bulan haram dan bulan biasa yang lain. Itu kalau bulan Ramadan tiba luar biasa.
sing ora tahu sholat, sing ora tahu jamaah sehingga masjid ini untuk terawih seperti sholat Jumat. Padahal kalau hari-hari biasa paling berapa sholat ini yang bagian lain, yang bagian besar, sehingga orang berbondong-bondong untuk melaksanakan kebaikan. Tapi kok masih ada juga orang yang berbuat maksiat. Itu bukan karena bisikan setan sudah tidak ada urusan bisikan. Kenapa kalau dia masih berbuat maksiat? Itu karena memang hawa nafsunya yang sudah terbiasa dan mendarah daging untuk berbuat maksiat, sehingga dia terus masih melakukan kemaksiatan. Makanya itu kalau kita memahami bulan Ramadan nanti insya Allah itu akan menggairahkan betul dari kemaksiatan berubah menjadi ketaatan. Ini kita bicara tentang Ramadan. Satu, pintu dibuka, artinya pada saat pintu surga dibuka, banyak orang melaksanakan kebaikan, maka dia akan masuk surga. Pintunya sudah dibuka. Tapi kalau pintu sudah dibuka bulan Ramadan kok dia masih bermaksiat ria, nah, ini kan satu ironis sekali ya. Pintu Ramadan sudah dibuka, dia masih bermaksiat ria, ini adalah kerugian yang sangat luar biasa. Kemudian pada bulan Ramadan tiba, itu disebutkan dalam hadis ya. Saya sebutkan satu, ini sebenarnya ada 5, saya sebutkan satu, bahwa wajuzinullahu ya, Allah senantiasa menghias jannatahu jannahnya kulla yaumin pada setiap hari. Jadi kalau Ramadan tiba, Allah itu memperindah surganya, mempercantik surganya. Pokoknya dipoles sedemikian rupa sehingga surga itu menjadi sangat indah, sangat cantik. Wayakul, dan Allah sambil mengatakan, yusiku ibadis sholihin, ayyuku anhumul ma'unata wal adha wa hasilu ilaih. Hampir-hampir hambaku meninggalkan kebendaan dunia, meninggalkan kepenatan dunia, meninggalkan semangatnya untuk mencari dunia karena beribadah di bulan Ramadan, dan aku hiasi mereka segera memasuki surga yang telah aku hiasi. Ini luar biasa seperti ini. Ini Ramadan ini terjadi di Ramadan. Allah menghiasi surganya, dipercantik, kemudian Allah menyampaikan, hampir-hampir hambaku meninggalkan kebenaran dunia, meninggalkan kepenatan dunia, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dunia, dan dia kemudian bersimpuh untuk taat, tunduk, patuh, dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia akan segera memasuki surga yang biasa. Ini ada satu pesan yang sangat mendalam. Allah menjadikan bilangan bulan itu 12 bulan. Sebetulnya Allah itu menginginkan kita sebagai hamba-Nya itu pada bulan Ramadan itu adalah bulan kalian fokus untuk melaksanakan amal ibadah. Pahalanya yang sangat luar biasa. Ibadah satu malam saja, kita ibadah satu malam, dan tidak satu malam lah yang diterima adalah infak kita yang 1.000, atau yang diterima adalah sholat tahajud kita. Itu diterima oleh Allah, pahala yang disediakan oleh Allah dalam satu malam itu adalah pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah 1.000 bulan, dan itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Itu luar biasa. Itu baru, kemudian yang lain-lain sangat banyak sekali. Makanya kalau bulan Ramadan itu sampai seperti itu, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi semakin kita sampaikan itu ya semakin menyenangkan, maka semakin menggairahkan. Kalau kita ingin menggairahkan bulan Ramadan pada diri kita ini, maka kita harus pahami betul tentang keutamaan dan besarnya keutamaan bulan Ramadan. Sehingga apa pesannya itu? Di antara 12 bulan itu, bulan Ramadan itu kalian fokuskan untuk melaksanakan amal ibadah. Amal ibadah. Rasa moyo dunyane ning moyo akhirat itu Ramadan. Karena saking besarnya pada Ramadan itu. Benar begitu. Sampai-sampai dalam hadis ini lemah secara sanad, tapi secara isinya kok saya bisa menerima ya. Kalau
menginginkan ya, setiap bulannya itu Ramadan terus. Lebih nih, kalau kita mengetahui tentang luar biasanya pahala Ramadan itu, kita akan menginginkan Ramadan, ya, sehingga kita melaksanakan ibadah di pahala seperti pahalanya Ramadan. Itu Ramadan begitu. Jadi, tapi satu sisi memang begini ya. Kalau kita merenungkan sendiri ya. Kalau besarnya pahala nanti kita terangkan seperti itu kayaknya kok ini menjadi ujian betul bagi kita. Seperti ujiannya Ashabus Sabt. Orang-orang Yahudi yang ketika itu dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ojo boleh iwak dino Setu. Ojo kerja boleh duit dino Setu. Setu itu khusus dungi. Tapi kenyataannya, dino Setu kuwi iwak blas. Orang sing teko. Boleh kok dino Setu yo ora apa-apa. Nek ora itu. Nek bilangnya dino Setu, wah iwak sing dimbul itu banyak sekali. Enggak tahan mereka, ya. Akhirnya mereka itu dino Setu, anggar dino Setu itu iwaknya jubul kabeh, ya. Makanya kemudian enggak tahan, anggar ngakali gitu ya. Anggar dengan semua pasang buku dino Setu iwak itu, kemudian dari berikutnya kemudian diambil. Itu data. Nah saya merenungi, nah ini Ramadan seperti itu juga ya. Artinya pahala yang disediakan Allah itu sangat besar sekali. Dan kita mengetahui ya, pahala tidak sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Tapi kita juga tahu bulan Ramadan itu secara perekonomian, perputaran uang itu luar biasa. Dan luar biasa lagi itu adalah pada hari-hari yang paling utama dalam bulan Ramadan, yang mestinya kita itu bersimpuh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Itu adalah gerakan yang paling ramai di situ. Nah ini kalau kita kemudian lebih fokus untuk apa ya, mencari sebanyak-banyaknya dunia itu otomatis ya. Kemudian dalam beribadahnya mesti banyak kekurangan. Baik dari sisi waktu, dari sisi kesulitan, dari sisi yang lain-lain ya. Ada kekurangan dan kelebihan. Nah ini mari kita pikirkan bersama. Nah ini tergantung pada bagaimana kita menilai bulan Ramadan dan menilai hari-hari yang paling utama ya. Kita akan melihat ada orang yang maaf, pekerjaannya tidak tentu, penghasilannya tidak tentu, anaknya banyak ya. Kemudian dari kondisi seperti itu karena yakinnya dia kepada Allah dan yakinnya kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak ada hal-hal yang mencukupi. Bismillah, serahkan titipnya kepada Allah, keluarga ditinggal itikaf. Karena dia ini beribadah semaksimal mungkin pada 10 hari yang paling hebat hari itu. Ditinggal. Ketika saya tanya, kok bisa seperti itu? Ya ternyata 10 hari juga makan. Bisa melaksanakan. Karena dia fokus untuk mengejar itu. Tapi ada juga orang yang sudah mampu, secara ekonomi ya sudah lebih, ya. Tapi dia semakin disibukkan pada 10 hari yang terakhir dengan dunianya, sehingga berkurang fokusnya untuk beribadah pada hari-hari yang utama di akhir bulan Ramadan itu. Padahal dia sudah mampu, sehingga dia mengalami ya, banyak kehilangan ya, dalam momen-momen ibadah tertentu. Nah, ini tergantung pada bagaimana kita mensikapi bulan Ramadan itu. Nah kita sejak awal kita sudah sampaikan. Dan secara fakta ini masyarakat ya ini menjadi pemikiran perenungan kita. Ya. Bulan Ramadan datang, memang itu bulan yang sangat menggairahkan dan kita bergairah. Tapi ketika bergairah itu ada secara fakta. Itu yang betul-betul bergairah pada seminggu pertama, 10 hari pertama, habis itu sudah biasa. Orang mangkat terawih, orang sholat terawih itu biasa sebelumnya. Sampai selesai Ramadan. Ada seperti itu? Tapi di luar sana, maksudnya di sini tidak ada. Ya, ada yang kedua.
kedua, ini lebih bagus. Semangat pada pertama karena dia tidak persiapan itu ya, persiapan ilmu, persiapan latihan dan sebagainya. Pada pertengahan itu sudah mulai kendor. Tapi pada 10 hari terakhir mulai semangat lagi. Dia betul ibadahnya semangat lagi pada 10 hari terakhir sampai selesai. Ini dengan bagus. Yang 10 hari terakhir semuanya pertengahan itu rapat kita yang masjid 10 hari terakhir kemudian masjid. Dan itu terutama pada malam-malam banjir bisa sampai pagi di masjid di sini. Ini ada malam genap orang ketok. Malam genap orang ketok. Ini masih lumayan ya sebenarnya. Nah yang ketiga yang paling bagus itu adalah orang yang gairah pada 10 hari pertama, lebih gairah pada 10 hari kedua, paling bergairah pada 10 hari terakhir. Ada yang seperti itu? Ada. Siapa? Rasul Muhammad SAW. Beliau memberikan petunjuk kepada kita begitu. Tidak ada halal asro, bila masuk sudah 10 hari yang terakhir, sadda mizarahu, maka Rasul mengencangkan ikat pinggang. Rasul lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah daripada 20 hari yang pertama. Sadda mizarahu. Ada yang mengistilahkan sadda mizarahu itu Rasul sudah tidak mendekati kepada istrinya dan tidak berkumpul dengan istrinya. Kalau kita kan justru masa-masa semangat dengan suami istri ya 10 hari terakhir itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah wa'ahya lailahu, menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Malam-malamnya bulan terakhir itu lebih daripada 20 hari pertama. Yang ketiga, jangan dilupakan ini bapak-bapak, wa'aiqadhu ahlahu, membangunkan istrinya pada malam-malam 10 hari yang terakhir agar bisa bersama-sama merasakan, mendapatkan kemuliaan 10 hari terakhir, terutama dalam malam Lailatul Qadar. Ini Rasul. Nah dari fakta 3 ini, sekarang ini kita harus sudah mulai, saya mau targetnya sampai mana? Kalau kemarin kita masih di yang pertama, saya target kedua. Kalau kemarin yang kedua, saya target ketiga. Nanti sudah saya alokasikan untuk yang terakhir itu seperti apa. Ini luar biasa. Sekali lagi saya kembali. Saya kembali merinci tentang keutamaan Ramadan. Ramadan itu, ya, yang jelas mansoma Ramadan. Kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah karena kita melaksanakan puasa. Akan diampuni dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa yang akan diampuni itu tidak disebutkan batasannya. Kalau orang yang puasa pada hari Arafah akan diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun. Orang yang melaksanakan puasa Asyura akan diampuni dosanya 1 tahun. Tapi untuk Ramadan, ghufirallahu minhu. Nanti artinya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa itu mulai dicatat dan diancam siksa, itu pada saat kita sudah masuk balik. Balik taruhlah 15 tahun. Sekarang kita umur 50 tahun, 35 tahun kita sudah dicatat kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah 30 tahun itu, 35 tahun dikumpulkan itu dosanya sudah tidak tahu seperti apa. Nah itu kalau seandainya kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, minimal 29 hari, kemudian diterima puasanya oleh Allah, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Banyak sekali. Kalau kita gandengkan dengan keterangan saya ini, man shoma yauman, siapa yang puasa 1 hari saja fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu, Allah akan jauhkan wajahnya minan nar, dari neraka sab'ina khalifah, sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari itu, 1 hari puasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya. Sebenarnya wajahnya itu hanya 1 bagian dari kita. Tapi itu maksudnya wajahnya itu ya maksudnya kita semuanya ini. Masa wajah itu? Jadi akan dijauhkan wajahnya, dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu. Padahal hembusan nafas,
hembusan neraka, hembusannya angin neraka itu akan dirasakan panasnya dalam jarak 40 tahun perjalanan. Berarti kan 70 tahun perjalanan itu dijauhkan dari neraka, itu berarti aman. Itu panas. Kalau saya baca di buku ini ya, mengilustrasikannya itu. Coba kalau kita jalan kaki, tidak cepat, tidak lambat, itu naik sajam 6 kilo. Nah, saya berjalan cepat itu anggar sajam itu 4 kilo, 6 kilo. Lambat Pak, nah, santai 6 kilo. 6 kilo itu 1 jam. Kalau 6 kilo dikalikan 24 dari semalam, dikalikan 30 sebulan, dikalikan 12 setahun, gitu. Dikalikan 70, nah, 70 tahun, itu nanti ketemu, ya kita mikirkan ketemu ketemu itu 3.628.800 kilometer dijauhkan dari neraka kita itu sejauh seperti itu. 3.625.800 kilometer. Padahal ya, hawa panasnya neraka ketika bocor itu akan dirasakan, sudah terasa ketika 40 tahun perjalanan. Ya, 6 kilo kali 24 kali 30 kali 12 kali 40 itu ketemunya 2.073.600. Nah, berarti Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang, melas banget dengan kita. Yang sih dimelasi orang kosong, melas banget itu. Yang ngantar kita hambanya itu masuk neraka, saking melasi ngibadah poso sedino akan saya jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Itu sudah aman dari hembusan panasnya neraka. Ini kan orang pasti ngerti kalau kita dikasih sayang, biasanya kan begitu ya. Orang pasti ngerti dikasih sayangi, ya, dibelas kasihannya, sehingga dia ya tidak merasa ya gitu. Nah itu karena ketaatan kita kepada Allah, itu sebetulnya Allah kasih sayang kepada kita agar kita itu selamat. Ini kan ibadah kayak angel, teman padahal di Ramadan sudah dijelas-jelas. Ya. Ramadan diampuni dosa itu siang malam. Bahkan khusus Ramadan Rasul menyampaikan watas dan firulahul malaikat hatta yustiru, khusus Ramadan. Malaikat mendoakan orang yang berpuasa dari mulai subuh dia menahan makan sampai maghrib, itu selalu mendoakan malaikat itu agar dosa-dosa orang yang berpuasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dibuka seluas-luasnya. Kemudian kita berpuasa didoakan oleh malaikat dan dijadikan ampunan. Kalau sampai Ramadan kok kita tidak diampuni, dosanya dilaknat oleh malaikat Jibril, diamini oleh Rasul Muhammad SAW. Kemudian lagi disebutkan innalillahi inda fitri mutakabur. Sesungguhnya Allah itu memiliki pembebasan hambanya dari neraka. Kapan itu? Pada saat hamba itu berbuka. Dalam riwayat yang lain, kulla yaumin wa lailahu, setiap hari dan setiap malam Allah memiliki pembebasan dari hambanya, dikeluarkan dari neraka. Ini luar biasa. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Setiap hari Allah membebaskan hambanya dari neraka karena dia melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah yang lain. Setiap hari, setiap malam, tadi Idul Fitri setiap dia berbuka. Kita memberikan satu ungkapan ini. Kita puasa bekerja untuk Allah. Kalau Allah kita bekerja untuk Allah, maka Allah itu yang paling dermawan dan yang paling baik. Selesai bekerja, tunai langsung bayar. Apa bayarannya? Diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka. Angger pas maghrib kita buka, selesai melakukan kerjaan untuk Allah, Allah langsung bayar, diampuni dosanya, kemudian dibebaskan dari neraka. Itu pahalanya. Nah ini pembebasan besar-besaran kok kita tidak dibebaskan. Ini ampunan besar-besaran kok kita tidak diampuni.
kerugian yang sangat besar. Bahkan tidak hanya kerugian itu karena lama dilaknat oleh malaikat Jibril sampai diamini oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau kita omset itu Ramadan dan puasa ini, kita belum membahas puasanya loh, kita Ramadannya ini luar biasa Ramadan itu. Ramadan itu. Ini kalau saya analogikan ini, kalau di Indonesia setiap tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan itu ada remisi untuk para napi. Mungkin juga ada gerasi bagi mereka yang mengajukan pengampunan dari presiden. Ya. Itu Indonesia. Ya. Ini Allah itu pengampunan ya, kepada orang yang dosanya banyak, yang mestinya dia dilemparkan ke neraka diampuni. Kemudian pembebasan orang-orang yang berpuasa dari neraka, mestinya dia dilemparkan ke neraka tapi dibebaskan dia dari neraka. Pembebasan paling besar itu Ramadan itu dibebaskan dari neraka karena dia melaksanakan puasa. Dan sekali lagi puasa ini di sisi Allah istimewa. Karena disebutkan puasa itu milikku. Selain puasa milikku. Jadi amal ibadah selain puasa itu milik kita. Milik kita. Kalau puasa milik Allah. Dan Allah sendiri akan memberikan pahala. Kalau Allah sendiri yang memberikan pahala, Allah itu maha dermawan, menjaga. Tidak kelipatan 10 sampai 700 tidak. Itu di luar puasa. Di luar puasa. Tapi kalau di puasa minggu hari bisa tanpa batas, terserah Allah dan Allah maha dermawan. Kita tidak bisa bayangkan. Apalagi tidak disebutkan kelipatan berapa. Itu mesti akeh. Nah, sedikit disebutkan. Nah, itu tentang apa namanya? Besarnya pembebasan dari neraka. Tentang ampunan juga luar biasa. Makanya sangat rugi orang yang mendapati Ramadan, ketika Ramadan tidak dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kayaknya sudah jam 7 dan nanti bisa disambung lagi kalau bisa baca-baca buku dan sebagainya berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Maka orang yang akan dimuliakan bulan Ramadan, syaratnya dia memuliakan bulan Ramadan. Tapi susah memuliakan bulan Ramadan kalau dia tidak mengerti nilai bulan Ramadan. Ya. Dia tidak akan mengerti puasa atau tidak melaksanakan puasa atau puasanya dilaksanakan sekenanya sehingga pahalanya tidak didapat. Itu ketika dia tidak mengerti tentang keutamaannya puasa. Puasa itu luar biasa itu. Bisa menarik ibadah yang lain. Puasa bisa menahan kemaksiatan yang lain. Kalau pemuda ini sudah mampu nikah, kenapa? Batin namanya seperti kalau sudah mampu, pahala ini bisa puasa. Karena puasa itu bisa meredam. Artinya puasa itu kalau dilaksanakan bisa menahan dari kemaksiatan yang lain. Itu puasa. Dan lebih khusus lagi tentang puasa itu milik Allah sendiri. Itu ada ungkapan penjelasan yang sangat bagus. Saya sampaikan di sini. Sosial Bid'ah itu mengatakan begini. Semua manusia kalau sudah di alam akhirat nanti dia akan dihisab. Ketika dihisab dihitung pahala baik, pahala buruk, nah, keburukan kebaikan. Ketika sudah dihitung keburukannya lebih banyak, kebaikannya sudah habis untuk membayar keburukannya. Dalam hadis Rasul menyampaikan summa turika finnar, lemparkan dia ke neraka. Tapi ini bahasa saya. Sebelum dia dilemparkan ke neraka, Allah menyapa. Ini bahasa kalimat saya ya. Jangan dulu dilemparkan ke neraka. Dia punya amalan puasa. Yang amalan puasa itu adalah milikku. Pahalanya aku sendiri yang akan memberikan kepada dia. Maka pahala puasa tidak digunakan untuk membayar kezaliman. Karena itu dijaga oleh Allah, itu hati Allah. Maka ketika dia mau dilemparkan ke neraka dan puasa Ramadan terakhir yang dia lakukan itu betul-betul luar biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan dilemparkan dia ke neraka. Dia punya amalan puasa, pahalanya aku sendiri akan memberikan. Pada saat ini aku berikan pahala puasa. Seluruh kezaliman yang kamu tidak bisa membayar dengan kebaikan karena sudah habis, aku ampuni semuanya. Aku berikan pahala yang berlipat tanpa batas.
aku bebaskan kamu di neraka, aku ampuni semuanya. Surprise. Yang tadinya sudah takut pucat pasti akan dilemparkan ke neraka, tahu-tahu diselamatkan oleh amalannya puasa. Itulah Rasul menyampaikan asyamu junnatun minan nar, puasa itu penghalang benteng dari neraka. Maka disitulah puasa diterima oleh Allah, yang mestinya dia dilemparkan ke neraka, dia diselamatkan oleh amalan puasanya. Junnah. Luar biasa. Jadi kalau saya sudah menyampaikan seperti ini, masih banyak yang belum disampaikan. Kok kita itu belum bergairah dengan Ramadan? Bahasa saya, dengan apa lagi kita bisa digairahkan? Ini sudah akal dan sunnahnya sudah seperti itu ya. Ya, baca Qurannya. Jadi kalau kita itu di hari-hari biasa tidak pernah khatam Quran, kok di bulan Ramadan juga tidak pernah khatam Quran, tidak gairah. Apalagi di bulan yang lain, ya Ramadan saja tidak bisa khatam. Maka ada hadis, barang siapa terhalang kebaikannya, itu sebenarnya kalimatnya dengan hurima. Siapa yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, dia lebih diharamkan pada bulan yang lain. Lalu bulan Ramadan yang seperti itu saja dia tidak berbuat baik, apalagi di bulan yang ini kita sampaikan bersama-sama. Semoga ini menggerakkan kita, menggairahkan kita. Kalau kita bergairah mesti Ramadan maju, ya. Menggairahkan Ramadan untuk memajukan. Saya kira ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah saya bisa selantan belajar di sini. Allah dan memberikan keberkahan kepada majelis semuanya, dan kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan puasa-puasa sampai pada akhirnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saya berikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syekh yang sangat menggelora untuk kesempatan perdana hari ini kajian Sasi Ramadan 1440 ini. Semoga kita semakin bergairah untuk menapaki setiap hari-hari Ramadan depan sampai 30 hari depan, insyaallah. Informasi pada kesempatan ini terkumpul infak sekitar 484.000 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga infak pada saat ini mengawali budi-budi Ramadan pada kesempatan 14 ini. Selanjutnya hari Selasa 2 Ramadan 1440 Malaysia, tepatan 19 Maret 2024 Masehi, akan disampaikan materi kajian yang kedua oleh Bapak Haji Mansur, Ketua Bidang Cabang Muhammadiyah Tarjo. Kalau tadi menyemangati motivasi awal berkaitan besok, yaitu berkaitan dengan amalan istimewa untuk mensukseskan Ramadan 1440 Malaysia. Semoga harapan kami bisa hadir kembali pada kesempatan yang sama di Masjid Darul Salam Tarjo. Itu saja yang kita sampaikan. Kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.